Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, judul subtema kita yaitu perubahan energi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin anak-anak, silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya, di subtema 1 kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai lama waktu kejadian berlangsung. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga terkait penggunaan bahan bakar minyak. Nah, pada pembelajaran 1 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu gerak tari berdasarkan tenaga. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai perubahan energi. Ya, macam-macam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga kita akan belajar mengenai masalah terkait lama waktu. Ya, nanti kita akan menghitung lama waktu suatu kejadian dalam soal cerita. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gerak tari berdasarkan tenaga. Nah, gerak tari berdasarkan tenaga itu ada dua, yaitu gerak tari dengan tenaga kuat dan juga dengan tenaga lemah. Nah, tenaga kuat itu artinya membutuhkan banyak tenaga. Sedangkan gerak tari lemah itu membutuhkan hanya sedikit tenaga. Nah, contoh gerak tari berdasarkan tenaga yang pertama. Nah, ini adalah posisi yang pertama, yaitu posisi badan merendah dan kedua kaki ditekuk. Kemudian badan bergerak ke samping kanan dan kiri sambil menggerakkan tangan. Ya, contoh posisinya ada pada gambar. Nah, gerak ini adalah gerak tarik kuat ya, karena ketika melakukan posisi ini membutuhkan banyak tenaga. Sedangkan posisi yang kedua, berjalan menapak ke depan, lalu tangan diayunkan ke kanan dan kiri. Nah, gerak ini merupakan gerak tari lemah, karena hanya membutuhkan sedikit tenaga. Selanjutnya kita akan membahas energi. Siapa yang tahu apa itu energi? Ya, energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan
kehidupan. Ada berbagai energi di lingkungan sekitar kita. Ya, bentuk-bentuk energi diantaranya ada energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, dan juga energi kimia. Nah, selanjutnya perubahan energi. Perubahan energi ini adalah perubahan bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ya, perubahan bentuk energi ini dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya. Nah, perubahan energi kimia dan energi panas dan cahaya ini terjadi pada kompor. Nah, kompor gas ini merupakan bahan bakar gas yang mengandung energi kimia. Lalu gas ini diisikan dalam tabung dan akan mengalir ke tungku kompor melalui selang. Nah, saat kompor dipantikkan atau dinyalakan, gas ini akan berubah menjadi api yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Ya, jadi energi kimianya ini adalah bahan bakar gasnya. Lalu menjadi energi panas dan cahaya ini ketika kompornya sudah dinyalakan. Selanjutnya, perubahan energi yang kedua adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia dan energi gerak ini terjadi pada alat transportasi. Ya, alat transportasi ada banyak, ada sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya yaitu bus. Bus ini memerlukan solar sebagai bahan bakar. Nah, solar itu mengandung energi kimia. Saat bus dikendarai, energi kimia dari solar berubah menjadi energi gerak, sehingga busnya dapat bergerak. Ya, jadi energi kimianya tadi adalah bahan bakarnya, yaitu solar, lalu menjadi energi gerak ini ketika busnya sudah berjalan. Nah, yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, contoh peristiwa perubahan energi kimia menjadi energi cahaya ini adalah pada lilin. Ya, lilin ini ada energi kimianya. Nah, saat lilin ini dinyalakan akan muncul cahaya berupa api. Ya, ini merupakan energi cahaya. Selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya. Nah, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya ini contoh peristiwanya adalah ketika menyalakan senter. Senter ini membutuhkan energi agar dapat digunakan. Nah, baterainya ini mengandung energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia berubah menjadi energi listrik. Pada senter yang dinyalakan, energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya. Ya, jadi energi kimianya itu ada pada baterai. Lalu energi listrik dan cahaya ini adalah ketika senternya dinyalakan. Selanjutnya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ini terjadi pada benda-benda yang dipukul. Ya, contohnya seperti ada pada gambar ini adalah rebana. Selain itu, yang kedua ada drum.
Lalu yang ketiga adalah kentungan. Nah, benda-benda tersebut ini jika dipukul akan berbunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ini juga terjadi pada lonceng. Saat lonceng digerakkan, lonceng akan menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu bisa terjadi pada kipas angin, blender, dan juga mixer. Ya. Saat terhubung dengan aliran listrik, kipas angin, blender, dan juga mixer ini akan bergerak menghasilkan energi gerak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lama waktu suatu kejadian. Ya, di sini ada contoh soal cerita. Anak-anak perhatikan dengan baik. Ima berlatih menari mulai pukul 7. Ima selesai berlatih menari ini pukul 8.30. Pertanyaannya, berapa lama Ima berlatih menari? Nah, cara untuk menghitungnya kita akan jabarkan satu persatu. Ya, yang pertama waktu ketika mulai berlatih menari. Ya, tadi dimulai pukul 7. Lalu waktu Ima selesai berlatih menari adalah pukul 8.30. Nah, kalau kita buat gambar dari jam 7 sampai jam 8 ini adalah 1 jam. Lalu dari pukul 8 sampai pukul 8.30 ini adalah 30 menit. Nah, jadi lama waktu Ima berlatih menari ini adalah 1 jam ditambah 30 menit. Kalau kita jumlahkan berarti 1 jam 30 menit. Ya, jadi lama Ima berlatih menari adalah 1 jam 30 menit. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai gerak tari berdasarkan tenaga. Ya, tadi ada gerak tari kuat dan juga gerak tari lemah. Lalu yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi ada 6 macam. Ada perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya, lalu perubahan energi kimia menjadi energi gerak, lalu yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, lalu yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan cahaya, lalu yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Dan yang keenam yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lalu kita tadi juga sudah menghitung lama waktu suatu kejadian. Nah, yang selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silakan mengerjakan LKS halaman 38, penilaian harian A dan B. Seperti biasa, jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difotokan dan dikumpulkan. Nah, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.